Bayangkan, kamu lahir dari keluarga kaya raya. Semua serba ada. Tapi suatu hari, kamu memilih meninggalkan segalanya dan menyamar menjadi tukang sampah. Untuk apa? Untuk mencari sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang. Makna hidup. Assalamualaikum teman-teman, semoga kalian sehat selalu ya. Buat kamu yang baru mampir, yuk tekan tombol subscribe biar gak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Absen dulu yuk, siapa yang nonton dari luar kota? Tulis di kolom komentar ya. Semoga kalian semua diberi rezeki yang lancar, berkah, dan tidak terduga. Amin. Ini kisah nyata tentang seorang pemuda bernama Andrew, dan satu sosok luar biasa. Mbah Sumi. Andrew duduk di balkon apartemen lantai 23 milik keluarganya. Pemandangan kota Jakarta malam hari terlihat gemerlap, lampu-lampu gedung bersinar seolah menari. Tapi di dalam dirinya, semuanya terasa gelap dan sepi. Usianya baru 22 tahun. Ia adalah anak tunggal dari seorang taipan properti yang punya lebih dari 20 menara apartemen di Jakarta dan luar negeri. Hidup Andrew dikelilingi kenyamanan dan kemewahan. Mobil sport gonta-ganti. Liburan ke luar negeri sudah seperti rutinitas. Tapi entah kenapa, ada kekosongan yang tidak bisa ia jelaskan. Sebuah lubang di hatinya yang makin lama makin dalam. Sejak kecil, Andrew terbiasa dipuji karena status dan kekayaannya. Ia tak pernah merasa kekurangan. Tapi semua itu terasa kosong. Ia sering melihat teman-temannya hanya mendekat ketika ada pesta. Di rumah, ayahnya sibuk urusan bisnis. Ibunya lebih sibuk mengurus sosialita daripada anak sematawayangnya. Kehangatan keluarga? Hampir tak pernah ia rasakan. Kenapa aku hidup? Apa semua ini cuma tentang uang dan kekuasaan? Pertanyaan itu berputar-putar di kepala Andrew seperti gema yang tak kunjung hilang. Sampai suatu malam, Andrew duduk termenung sambil melihat berita di televisi. Ada liputan tentang seorang nenek pemulung yang membesarkan cucunya seorang diri dari hasil memungut sampah. Wajahnya lelah, tapi matanya penuh semangat. Andrew terdiam. Ada sesuatu di mata nenek itu yang membuat hatinya bergetar. Esoknya, Andrew bangun pagi-pagi. Ia mengenakan jaket lusuh, celana jeans robek, dan membawa satu ransel kecil. Ia ambil sebagian uang tunai dan meninggalkan semua yang lain, ponsel, kartu ATM, dan identitas. Ia pergi tanpa pamit. Di stasiun, ia naik kereta ekonomi ke kota yang bahkan belum pernah ia kunjungi, Yogyakarta. Ia memilih kota itu karena ingin memulai hidup baru di tempat yang jauh dari dunia lamanya. Sesampainya di Yogyakarta, Andrew menginap di sebuah losmen murah. Ia mulai mencari pekerjaan kasar. Tapi penampilannya yang masih terlalu bersih, membuat orang curiga. Ia lalu bertemu seseorang yang menawarkan pekerjaan sebagai pembantu tukang sampah keliling. Bayarannya kecil, tapi cukup buat makan dan tidur seadanya. Hari pertama bekerja jadi tukang sampah adalah neraka bagi Andrew. Bau menyengat menusuk hidung. Keringat bercucuran, dan tangan melepuh karena belum terbiasa mendorong gerobak besi. Orang-orang memandang jijik, tak sedikit yang menutup hidung saat Andrew lewat. Namun di balik rasa sakit dan malu itu, ada sesuatu yang aneh. Andrew merasa lebih hidup dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia melakukan sesuatu yang nyata. Setelah seminggu, ia mulai mengenal rutinitas. Mulai pukul 4.30 pagi, ia akan keliling bersama seorang petugas kebersihan senior bernama Mbah Sumi. Seorang perempuan renta, kurus, kulit legam karena matahari, tapi senyumnya hangat seperti matahari pagi. Mbah Sumi tidak banyak bicara. Tapi setiap pagi, ia akan menyapa semua orang yang ditemuinya dengan ramah, bahkan orang yang menghinanya. Andrew sempat bertanya, "Mbah, kenapa Mbah masih bisa senyum meski hidup begini berat?" Jawaban Mbah Sumi sangat sederhana, tapi menusuk. "Loh, Le, hidup itu berat kalau nggak disyukuri. Kalau kita ikhlas, Gusti Allah pasti kasih jalan." Kalimat itu menancap di hati Andrew lebih dalam dari nasihat psikolog manapun. Malam-malam Andrew kini diisi dengan tidur di lantai sempit, makan nasi bungkus, dan menyapu jalanan. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa damai. Tak ada tekanan, tak ada topeng. Tak ada status. Yang ada hanya peluh,
kerja keras, dan ketulusan. Ia mulai sering membantu Mbah Sumi membawakan barang, memperbaiki roda gerobak, dan menambal payung tuanya. Setiap tindakan kecil itu memberikan rasa bahagia yang tak bisa ia beli dengan uang miliaran sekalipun. Suatu malam, setelah selesai bekerja, Andrew duduk di pinggir trotoar bersama Mbah Sumi. Ia memandangi langit yang bertabur bintang. Tak ada gedung tinggi, tak ada lampu neon, hanya keheningan dan suara jangkrik. Mbah Sumi membuka kotak makan kecil dan menawarkan separuh isi nasi tempe kepada Andrew. "Le, makan yo. Rezeki itu dibagi, bukan disimpan." Andrew menatap nasi itu, lalu menatap Mbah Sumi. Air matanya hampir jatuh. Dulu ia makan di restoran bintang 5. Tapi nasi sederhana inilah yang membuat hatinya hangat. Ia sadar, mungkin untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan cinta manusia yang tanpa syarat. Hari demi hari, Andrew makin dekat dengan Mbah Sumi. Ia belum tahu bahwa perempuan tua sederhana inilah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan semua dimulai dari satu keputusan gila, pergi dari rumah, untuk mencari makna hidup, sebagai seorang tukang sampah. Pagi di kota Yogyakarta dimulai dengan kesunyian yang pelan-pelan pecah oleh deru sepeda motor, riuh suara pedagang, dan gemertak roda gerobak tua milik Mbah Sumi. Andrew berjalan di sampingnya, mendorong gerobak sampah yang berdecit, tangan mulai terbiasa memungut kantong plastik bau, botol pecah, sisa makanan basi, dan barang-barang yang bahkan orang tak ingin melihatnya. Tapi pagi itu berbeda. Andrew dia menatap punggung Mbah Sumi yang membungkuk tapi teguh. Jalannya pelan, tapi pasti. Di pundaknya tergantung kain lusuh yang sudah bertambal. Di wajahnya ada kerut-kerut yang tak bisa dihapus waktu, tapi senyumnya seperti tak pernah lelah. Mbah Sumi adalah perempuan 59 tahun yang hidup sendirian di gubuk sempit di belakang pasar. Suaminya sudah lama meninggal. Anak satu-satunya merantau dan tak pernah kembali. Tapi setiap hari, ia tetap bangun jam 4 pagi untuk menyapu jalanan, mengangkat sampah, dan membantu menjaga kebersihan lingkungan pasar. Andrew sempat bertanya, "Mbah, nggak capek tiap hari begini? Panas, hujan kadang orang pun memperlakukan Mbah kayak nggak ada." Mbah Sumi hanya tertawa kecil. "Le, capek itu biasa. Tapi kalau kerja dengan hati, badan boleh lelah, tapi jiwa tetap semangat. Gusti Allah itu maha tahu, meski manusia ndak ngelirik." Kalimat itu menggetarkan hati Andrew. Beberapa hari berikutnya, Andrew mulai membantu lebih dari sekadar membawa gerobak. Ia membersihkan selokan tersumbat, memungut sampah pasar yang tercecer, bahkan membantu pedagang membersihkan lapak. Mbah Sumi memperhatikannya diam-diam, dan di suatu sore, ia berkata pelan, "Kowe iku anak pinter. Kelihatan bukan anak biasa. Tapi kenapa milih hidup seperti ini?" Andrew terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa seseorang benar-benar melihatnya, bukan sekadar menilai dari penampilan. Ia tidak langsung menjawab, hanya menunduk. Mbah Sumi tidak memaksa. Ia hanya menepuk bahu Andrew dan berkata, "Kamu boleh nyamar jadi tukang sampah, tapi hatimu tetap orang baik. Dan itu lebih penting dari semua gelar." Hari berganti hari. Setiap pagi, mereka menyusuri jalan yang sama. Tapi di setiap langkah, Andrew merasa ada yang berubah dalam dirinya. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, anak-anak yang bersenda gurau di pinggir trotoar, ibu-ibu yang bangun pagi untuk jualan gorengan, tukang parkir yang tetap tersenyum meski diguyur hujan. Hidup ternyata sederhana, pikir Andrew. Tapi kita yang sering membuatnya rumit. Di balik tumpukan sampah dan jalanan kotor, Andrew menemukan ketulusan yang tak pernah ia temukan di pesta-pesta mewah. Ia mulai mencatat kejadian-kejadian kecil di buku catatan saku yang ia bawa, tentang penjual bakso yang berbagi dengan pemulung, tentang nenek penjual kue yang tetap bersedekah meski penghasilannya pas-pasan. Dan terutama, tentang Mbah Sumi. Suatu malam, hujan turun deras. Atap gubuk bocor. Andrew membantu menampung air dengan ember. Sambil duduk berselimut kain tipis, mereka makan nasi bungkus berdua. Andrew menatap Mbah Sumi yang memegang nasinya dengan penuh syukur. "Mbah, nggak takut miskin?" Mbah Sumi tertawa. "Loh, aku ini orang miskin, Le. Miskin itu kalau hatimu kosong. Aku punya rezeki tiap hari, bisa makan, bisa kerja, bisa ketawa bareng kamu. Aku kaya, Le, kaya rasa syukur." Andrew tercekat.
Hatinya bergetar hebat. Ia yang dulu punya jutaan di rekening, kini malah merasa dikasih oleh seorang penyapu jalanan. Keesokan harinya, saat mereka sedang membersihkan taman kecil dekat stasiun, seorang anak kecil datang dan memberi Mbah Sumi sekotak kue. Anak itu berkata, "Mbah selalu bersihin taman ini, biar aku bisa main. Ini dari aku dan ibu." Mbah Sumi tersenyum dan membagi 2 kue itu dengan Andrew. "Lihat, Le. Gusti Allah nggak pernah tidur. Kebaikan itu pasti kembali. Nggak usah ngoyo, asal kita niat baik, insya Allah balasannya datang sendiri." Dalam diam, Andrew menahan tangis. Ia sadar, selama ini ia dikelilingi oleh orang yang hanya tahu mengambil. Tapi Mbah Sumi selalu memberi, bahkan ketika ia tak punya. Sore harinya, Andrew melihat sesuatu yang tak pernah ia lihat di dunia lamanya. Seorang perempuan tua, yang miskin harta, tapi kaya hati, dan tak pernah kehilangan harapan. Dan sejak hari itu, Andrew tahu bahwa Mbah Sumi bukan hanya temannya menyapu jalanan, tapi gurunya dalam memahami hidup. Hari itu, langit Yogyakarta tampak muram. Awan hitam menggantung rendah, seolah menyimpan kesedihan yang tak lama lagi akan tumpah. Andrew dan Mbah Sumi tetap bekerja seperti biasa, mengelilingi pasar, menyapu jalanan, dan mengangkut sampah yang baunya makin tajam karena udara lembab. Menjelang sore, hujan turun deras. Andrew dan Mbah Sumi berteduh di bawah emperan toko yang sudah tutup. Baju mereka basah kuyup. Mbah Sumi menggigil pelan, tapi tetap tersenyum sambil memeras ujung kerudung lusuhnya. Andrew duduk memeluk lutut, perutnya keroncongan. Hari itu ia belum makan apapun. Uang di sakunya hanya cukup untuk esok pagi. Ia sengaja menyisakan untuk beli air dan sepotong roti. "Mbah, hari ini saya belum makan," gumamnya pelan. Mbah Sumi membuka tas plastik kecil dari karungnya. Ia mengeluarkan sebungkus nasi kucing, nasi putih dengan sambal dan seiris tempe. Hanya itu yang ia punya. Ia menyodorkan bungkusan itu ke Andrew. "Makan, Le. Mbah sudah kenyang kok, tadi pagi masih ada setengah pisang goreng." Andrew terdiam. Ia tahu Mbah Sumi berbohong. Tapi ia juga tahu, itulah caranya menunjukkan kasih sayang. Dengan mata berkaca-kaca, Andrew menerima nasi itu. Mereka makan bersama di bawah suara hujan, tanpa piring, tanpa alas, hanya berdua dan langit gelap yang jadi atap. Di sela suapan, Andrew berucap lirih. "Dulu saya bisa pesan makanan apapun. Sekali makan bisa habis 1 juta. Tapi rasanya nggak pernah senikmat ini, Mbah." Mbah Sumi menoleh, tersenyum bijak. "Karena kalau lapar beneran, Le, baru kita bisa tahu rasa syukur yang sejati." Setelah makan, mereka hanya diam. Hujan mulai reda. Tapi di hati Andrew, ada badai yang mulai tenang. Ia tak menyangka, kelaparan hari itu justru membuka mata hatinya. Bahwa rasa cukup tidak datang dari isi dompet, tapi dari hati yang rela menerima apa adanya. Di dunia lamanya, ia pernah menangis karena mobil mewahnya lecet. Tapi hari ini, ia hampir menangis karena bisa makan nasi bungkus hasil pemberian. Ironis, tapi nyata. Sejak hari itu, Andrew mulai menuliskan satu hal yang ia syukuri setiap malam. Meski hanya bisa mandi, meski hanya tidur tanpa kehujanan, atau hanya karena bisa tertawa bersama Mbah Sumi. Hal-hal yang dulu ia anggap biasa, kini jadi berharga. Dan entah sejak kapan, ia mulai merasakan ketenangan. Bukan karena semua masalahnya selesai, tapi karena hatinya mulai ikhlas. Ia tak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi ia tahu satu hal. Minggu pagi itu langit cerah. Burung-burung bersahutan di atas pohon-pohon tua di pinggir jalan. Andrew bangun lebih pagi dari biasanya, dengan hati riang. Hari ini ia berniat membelikan bubur untuk Mbah Sumi dari sisa uangnya yang ia simpan diam-diam selama 2 minggu terakhir. Bukan bubur istimewa, hanya bubur hangat yang bisa mengisi pagi dengan sedikit kenyamanan. Ia berjalan cepat menuju gubuk kecil di belakang pasar, tempat tinggal Mbah Sumi. Namun, saat sampai di sana, suasana terasa berbeda. Pintu bilik itu terbuka setengah, dan tak ada suara seperti biasanya. Andrew mengetuk pelan. Tak ada jawaban. Ia mengintip ke dalam, dan jantungnya berdetak lebih cepat. Di sana, di sudut ruangan kecil berdinding bambu, ia melihat Mbah Sumi terbaring lemah, matanya tertutup, napasnya pelan dan tersengal. Mbah. Kenapa?"
Seru Andrew panik. Mbah Sumi membuka matanya perlahan. Tatapannya sayu, tapi tetap hangat. Ia tersenyum lirih. Maaf ya, Le. Mbah tadi pusing, mungkin masuk angin. Andrew memapah tubuh renta itu, lalu dengan segala daya yang ia punya, ia memboncengkan Mbah Sumi ke puskesmas terdekat. Ia tak peduli dengan pandangan orang. Ia tak peduli tangan dan bajunya kotor. Hatinya penuh kecemasan, takut kehilangan satu-satunya sosok yang membuat hidupnya berarti. Di puskesmas, Mbah Sumi didiagnosa kelelahan berat dan kurang gizi. Satu kalimat dokter membuat Andrew tercenung. Ibu ini seharusnya sudah tidak bekerja berat lagi, Mas. Tapi kelihatannya beliau tetap memaksakan diri. Andrew menggenggam tangan Mbah Sumi yang dingin. Air mata tak tertahan. Mbah, kenapa nggak bilang dari dulu? Mbah Sumi menoleh, tersenyum lemah. Lah kowe wis tak anggap anakku sendiri. Kowe perlu belajar. Mbah cuma bantu kowe ngerti hidup itu apa. Andrew menangis. Di tengah hidup barunya yang keras, ia menemukan kasih yang lebih tulus dari darah dagingnya sendiri. Malam itu, ia duduk di samping ranjang sederhana tempat Mbah Sumi dirawat. Ia ingat betul, bagaimana dulu ibunya bahkan jarang menemaninya saat sakit. Tapi kini, ia yang menjaga sosok yang tak punya hubungan darah dengannya, tapi memberinya cinta tanpa batas. 3 hari Mbah Sumi dirawat. Andrew menemaninya siang malam, bahkan tidak pergi kerja demi memastikan perempuan tua itu makan dan minum tepat waktu. Ia menjual jam tangannya yang terakhir untuk menambah biaya obat. Tak ada penyesalan, hanya rasa takut kehilangan satu-satunya cahaya di hidup barunya. Namun, malam keempat datang dengan keheningan yang berbeda. Mbah Sumi memanggil Andrew perlahan. Le. Mbah pengen nitip sesuatu. Andrew menggenggam tangannya. Iya, Mbah. Apa saja? Mbah Sumi menarik napas dalam-dalam. Kalau Mbah nanti nggak ada, teruslah jadi orang baik. Tapi jangan kembali jadi Andrew yang dulu. Tetaplah jadi Andrew yang kena rasa lapar, rasa syukur, dan tahu rasanya menyapu jalan. Andrew mulai menangis. Mbah, jangan ngomong gitu. Kita masih bisa kerja bareng. Saya belum bisa bayar semua kebaikan Mbah. Mbah Sumi hanya tersenyum. Kebaikan itu nggak usah dibayar, Le. Cukup diterusin. Itu aja cukup. Pagi harinya, Mbah Sumi pergi. Perempuan yang mengajarkannya arti hidup, arti syukur, dan arti cinta tanpa pamrih, mengembuskan napas terakhir dengan senyum di wajahnya. Andrew memeluk tubuh kurus itu sambil menangis seperti anak kecil. Tak ada pelayat mewah, tak ada karangan bunga. Hanya beberapa tukang pasar dan penyapu jalanan yang berdiri dengan kepala tertunduk. Tapi di hati Andrew, hari itu seperti dunia runtuh. Namun, ia tahu. Mbah Sumi tak benar-benar pergi. Ia hidup dalam gerak tangannya saat menyapu jalan. Ia hidup dalam senyumnya kepada orang asing. Ia hidup dalam rasa syukur yang kini jadi napas Andrew setiap hari. Dan dari titik kehilangan terdalam, lahirlah kekuatan baru dalam diri Andrew. Sebuah tekad. Ia akan teruskan perjuangan Mbah Sumi. Ia akan jadi orang yang sederhana, tapi berarti. 3 tahun berlalu sejak kepergian Mbah Sumi. Waktu berjalan pelan tapi pasti, seperti langkah-langkah tua di pagi hari yang dulu Andrew kenal baik. Namun jejaknya, kenangannya, dan nasihat-nasihatnya, tak pernah benar-benar hilang. Andrew bukan lagi anak orang kaya yang tersesat, bukan pula pemuda bingung yang kabur dari kehidupan mewah. Kini, ia adalah pribadi yang sepenuhnya baru. Bukan karena harta, tapi karena hati yang telah dibentuk oleh rasa syukur, kehilangan, dan cinta tanpa pamrih. Setelah kepergian Mbah Sumi, Andrew sempat kembali ke Jakarta. Ia berdiri di depan rumah mewah orang tuanya. Tapi saat tangannya hendak menyentuh pagar, hatinya gemetar. Ini bukan rumahku lagi, bisiknya. Rumahku ada di hati orang-orang kecil yang mengajarkanku besar. Ia kembali ke Yogyakarta. Bukan untuk melarikan diri, tapi untuk memulai sesuatu yang benar-benar miliknya, dan milik Mbah Sumi. Dengan uang sisa dari warisan neneknya yang baru cair, Andrew menyewa lahan kecil di pinggiran kota.
Di sana, ia membangun sebuah tempat sederhana, Rumah Sumi, sebuah pusat belajar gratis dan dapur makan siang untuk para penyapu jalanan, tukang sampah, dan anak-anak pemulung. Setiap hari, Andrew menyingsingkan lengan bajunya, ikut memasak, menyapu halaman, dan mengajari anak-anak membaca. Di tembok ruang utama, terpampang foto Mbah Sumi sedang tertawa, dengan tulisan, "Kaya itu bukan soal uang, tapi soal hati yang tahu cara berbagi." Rumah Sumi perlahan dikenal banyak orang. Para mahasiswa datang menjadi relawan. Donatur berdatangan tanpa diminta. Bahkan beberapa mantan tukang parkir dan tukang sampah kini jadi pengajar sukarela di sana. Bukan karena gaji, tapi karena mereka ingin meneruskan kebaikan. Andrew sering duduk di beranda, memandangi anak-anak kecil tertawa lepas sambil makan nasi bungkus. Ia tersenyum, dan dalam hatinya berbisik, "Mbah, hidup yang aku cari, sudah kutemukan." Ia tak lagi bergelimang harta, tapi setiap hari penuh makna. Ia tak lagi berada di gedung tinggi, tapi setiap langkahnya lebih tinggi nilainya. Dan setiap malam sebelum tidur, Andrew menuliskan satu hal yang ia syukuri hari itu. Sama seperti dulu, saat ia dan Mbah Sumi berbagi nasi di bawah hujan. Di akhir kisah ini, Andrew belajar bahwa kita bisa kehilangan segalanya, harta, kenyamanan, bahkan orang yang kita sayangi. Tapi selama kita punya hati yang mau belajar dan tangan yang mau memberi, kita tak pernah benar-benar jatuh. Dan saat kita menolong orang lain berdiri, sebenarnya, kitalah yang sedang diangkat lebih tinggi oleh kehidupan. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini. Tulis di komentar, kamu nonton dari kota mana? Jangan lupa subscribe, karena masih banyak kisah nyata lainnya yang akan menggugah hati dan membuka mata. Tag orang-orang baik yang kamu kenal. Semoga kita semua bisa menjadi seperti Mbah Sumi, sederhana tapi berarti. Dan semoga kamu yang menonton video ini, dilimpahkan rezeki yang berkah dan melimpah. Amin. Sampai jumpa di kisah nyata selanjutnya.